Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, eee, Pak Rio Frianda. Di sini saya akan menyampaikan tugas project base saya. Nama saya adalah Richi Gotama Sihite dengan NIM 2021-11232. Di sini saya membahas tentang bab 9, yaitu sarana untuk operasi tenaga listrik. Nah, di sini ada 12 bagian yang akan dibahas. Yang pertama adalah lalu lintas dan informasi. Dilanjutkan yang kedua adalah kontrol hierarki. Dan yang ketiga sarana telekomunikasi dari perusahaan umum telekomunikasi. Yang keempat sistem radio. Yang kelima sistem power line carrier. Yang keenam sentral telepon lokal otomat. Yang ketujuh telemetering dan pengolahan data secara elektronik. Yang kedelapan software dan sistem kontrol and data acquisition. Yang kesembilan program-program offline. Yang ke-10 pengembangan fasilitas operator. Yang ke-11 penyajian data operasi, dan yang terakhir yang ke-12 adalah jaringan serat optik. Kita masuk di bagian yang pertama adalah lalu lintas dan informasi. Nah, di dalam pengoperasian GI atau gardu induk itu dilakukan oleh pusat pengatur beban dengan menggunakan sistem control center atau load dispatch center. Jadi control center mempunyai otoritas untuk memberikan arahan untuk pengaturan tap trafo, menaikkan atau menurunkan untuk mengatur apakah kondisi tegangan sedang diperlukan naik atau turun. Kemudian ketika terjadi maintenance atau gangguan diperlukan untuk pelepasan dan pemberian tegangan pada suatu byte di gardu induk. Kemudian ketika suatu byte tadi undervolted diperlukan penambahan untuk tegangan sehingga memerlukan pemasukan kapasitor atau ketinggian sehingga perlu menurunkan tegangan dengan reaktor. Jadi hal-hal tersebut diatur oleh pusat pengatur beban yang nantinya akan komunikasi ke operator menggunakan lalu lintas data informasi. Nah, semakin besar sistem tenaga listrik, tentunya pasti semakin banyak lalu lintas data dan informasi yang terjadi. Untuk itu, perlunya sarana untuk lalu lintas data dan informasi yang cepat, mudah, handal, dan kualitasnya baik. Yang selanjutnya, sarana-sarana utama operasi sistem tenaga listrik ada 3 hal penting. Yang pertama adalah sistem telekomunikasinya, yang kedua alat-alat pengolah datanya, dan yang ketiga adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Kita masuk ke bagian yang kedua, adalah kontrol hierarki. Nah, kontrol hierarki ini mengatur tingkat kewenangan operasi pada suatu bagian. Jadi ada hierarki tingkat pertama, yaitu pusat pengatur beban umumnya mempunyai fungsi yang berbeda, yaitu untuk memanajemen energi. Jadi mempertimbangkan mana pembangkit yang masuk, nanti kita untuk mengekonomiskan suatu operasi itu, kita memerlukan berapa pembangkit, dengan kondisi pembangkit ini mungkin lagi shutdown karena proses maintenance, jadi diperlukan cadangan yang seperti ini. Nah, hal-hal itu diatur oleh pusat pengatur beban. Dan yang selanjutnya adalah hierarki yang kedua. Ini di bagian area, kalau digambarkan pada bagian ini. Nah, pada bagian ini area. Nah, di sini menggunakan mempunyai fungsinya adalah switching operation. Seperti tadi ketika ada proses maintenance, diperlukan untuk mengontrol dari jarak jauh ataupun memberikan perintah kepada operator, itu dilakukan oleh di hierarki kedua, membuka melepas PMT, memasukkan PMT, memutus tenaga pada GI, itu dilakukan oleh hierarki yang kedua. Jadi mempunyai kontrol-kontrol hierarki untuk melakukan suatu sistem operasi pada tenaga listrik. Nah, selanjutnya sarana telekomunikasi dari perusahaan umum telekomunikasi.
Selain mempunyai telekomunikasi sendiri, PLN juga menyewa sarana telekomunikasi dari perusahaan telekomunikasi. Contohnya adalah telepon, telex, list channel itu untuk telekomunikasi antar kota yang di-charter selama 24 jam sehari, kemudian Faximile. Nah, yang keempat, sistem radio. Inilah sistem yang sering digunakan pada PLN. Sistem radio itu terdiri dari sistem simplex. Simplex ini mempunyai keuntungan distorsi sinyal yang terjadi itu relatif nggak banyak, tetapi mempunyai kelemahan jarak komunikasinya pendek. Tentu ini bisa disiasati dengan cara menggunakan repeater untuk memperpanjang jarak komunikasi. Nah, repeater ini ditempatkan di lokasi yang tinggi. Ini juga menjadi suatu tantangan karena perlu jangkauan source PLN. Kalau tempatnya jauh, secara geografis susah untuk dijangkau atau belum ada listrik PLN ke sana, pasti untuk supply-nya tuh perlu tantangan ke sana. Nah, sistem simplex ini bisa didengar oleh banyak operator. Jadi kalau kita lihat nih, A adalah sebagai yang mentransmisikan, maka bisa didengar oleh si B, si C, dan si D. Nah, kemudian kalau repeaternya terganggu nih, kalau seandainya dia menggunakan repeater seperti ini, seperti gambar ini. Kalau ini terganggu, maksudnya nanti komunikasi yang disampaikan oleh si A ke B, ke C, ke D tidak akan sampai atau komunikasinya terhenti sama sekali. Nah, di sini sistem simplex ini menggunakan simplex satu frekuensi seperti gambar ini, artinya dia mempunyai frekuensi yang sama antara si transmitter dan si receiver mempunyai frekuensi yang sama. Dan ada juga simplex dua frekuensi, artinya dari transmitter ke repeater itu menggunakan frekuensi yang berbeda dari si repeater ke receiver masing-masing ke B, C, D. Hal ini dilakukan untuk menghindari osilasi yang terjadi di repeater. Kemudian sistem duplex. Nah, sistem duplex ini artinya tadinya satu arah doang, ngomong bisa didengar banyak. Duplex ini penerima dan pengirim berbeda meskipun tanpa repeater. Jadi frekuensi penerima dan pengirim ini berbeda walaupun tanpa repeater. Tadi kan yang membedakan tuh repeater, transmitter ke repeater berbeda, repeater ke receiver berbeda. Nah, ini nggak ada repeater pun, dia frekuensinya berbeda. Tujuannya agar bisa komunikasi dua arah. Si A ngomong, si B bisa juga ngomong, dan sama-sama bisa jadi mendengar gitu. Cuman, di sini memerlukan banyak alokasi frekuensi. Bayangkan ketika menggunakan banyak gardu induk, dan untuk komunikasi ke masing-masing orang perlu frekuensi yang berbeda. Dan banyak sekali alokasi frekuensi. Tentunya banyak alokasi frekuensi, banyak juga peralatan yang nanti digunakan. Nah, sehingga yang biasa umumnya digunakan pada instalasi-instalasi PLN adalah menggunakan sistem simplex. Nah, yang selanjutnya adalah sistem single sideband. Sistem single sideband ini dia menggunakan modulasi amplitudo. Yang tadi itu frekuensi modulasi FM, yang ini AM, amplitudo modulasi. Mungkin sering didengar dalam radio ya, ada FM, MM, AM. Ini dia memakai salah satu band, jadi band itu ada upper dan lower. Memang memiliki kelebihan jangkauannya panjang, namun kualitas suaranya tidak sebaik menggunakan modulasi frekuensi. Yang selanjutnya sistem power line carrier atau biasa disebut dengan PLC. Nah, sinyal telekomunikasi ini disalurkan melalui SUTT yang uniknya. Jadi saluran udara tegangan tinggi yang mempunyai tegangan 150 kV itu bisa ditumpangkan sinyal telekomunikasi. Tentunya perlu peralatan untuk memasukkan yang nanti mencampurkan sinyal telekomunikasi dengan sistem tenaga listrik. Dan juga nanti ketika sampai pada penerima perlu dikeluarkan atau dipisahkan antara sistem telekomunikasi dan untuk tenaga listrik. Nah, sinyal telekomunikasi di ujung ini harus dipisahkan dari frekuensi energi listrik yaitu 50 Hz. Nah, biasanya ini dikirim menggunakan modulasi amplitudo single sideband yang tadi. Bandwidth-nya atau lebar bidangnya itu biasanya 4000 Hz dengan rincian 0 Hz sampai 2000 Hz itu untuk suara.
dan 2001 Hz sampai 4000 Hz untuk data. Nah, frekuensi gelombang pembawanya tadi kan tuh ada bandwidth-nya ya, lebarannya, dan ditumpangkan tadi ke sinyal tenaga listrik dengan frekuensi pembawanya atau carrier-nya itu sekitar 30 kHz sampai 500 kHz. Nah, sinyal dari pemancar TX kalau kita lihat nih ya, kan suara data yang tadi dengan bandwidth yang berbeda-beda masuk ke sini dari TX, ini transceiver akan melewati koaksial kabel, yang mana kemudian dari koaksial kabel ini akan masuk ke line matching unit, nanti akan ditune agar match dengan impedansi SUTT. Jadi disamakan dengan impedansi saluran udara tegangan tinggi di kedua GI atau gardu induk. Jadi transfer daya maksimal antara kedua transceiver. Selanjutnya nanti ini akan masuk ke coupling kapasitor gitu ya. Kalau kita lihat di sini dari line matching unit sinyal masuk ke bagian tegangan tinggi melalui coupling kapasitor. Untuk selanjutnya melalui line matching unit ke receivernya. Jadi line matching unit transmitter ke receiver. Nah, ada suatu peralatan namanya wave trap. Kalau kita lihat di slide sebelumnya ini wave trap. Nah, apa sih gunanya wave trap itu? Adalah mencegah masuknya sinyal telekomunikasi. Ini tadi. Jadi yang tadi dimasukkan, dipisahkan agar tidak tercampur antara sinyal telekomunikasi yang nanti diterima dengan sinyal tenaga listrik, dengan frekuensi tenaga listrik, maka ada gunanya wave trap atau jebakan wave gelombang untuk mencegah masuknya sinyal telekomunikasi yang berfrekuensi tinggi. Tadi kan kilohertz ya, sementara untuk sistem tenaga listrik adalah 50 Hz ke dalam instalasi tenaga, misalnya ke dalam meter atau relay agar peralatan tidak rusak kalau nanti masuk ke dalam device-device yang ada pada gardu induk. Wave trap ini harus tetap dapat mengalirkan tenaga listrik dengan frekuensi 50 Hz. Yang selanjutnya adalah Central Telepon Lokal Otomat atau disingkat STLO. Nah, agar dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin orang pada ujung-ujung saluran dari saluran telekomunikasi ini, di ujung itu dipasang STLO, di sini pasang STLO. Nah, kapasitas STLO ini ditunjukkan dengan angka. Contohnya nih ya, kalau ada 5550, artinya 5 yang di awal itu adalah dapat dimasuki 5 saluran telekomunikasi. Yang 5 yang kedua artinya dapat menyelenggarakan pembicaraan bersama-sama dari 5 pesawat cabang. Baru yang 50 ini dapat menyambung 50 anak pesawat. Yang ketujuh, telemetering dan pengolahan data secara elektronik. Nah, data yang diambil dari gardu induk atau pusat tenaga listrik, nah itu ada dua data, analog dan digital. Analog ini berasal dari pengukuran meter, baik yang udah dihitung MW ataupun yang mentah gitu ya, dari si tegangan ataupun arus. Dan juga sinyal digital, artinya 01 biner. Misalnya posisi PMT terbuka atau penutup gitu. Itu di sinyal ini nantinya akan dikumpulkan pada RTU nah, yang terdapat di setiap gardu induk. Contohnya nih, di sinyal analog nanti akan masuk ke data bus, kemudian nanti akan masuk ke RTU, dikumpulkan di RTU. Nah, kemudian dari RTU ini akan dihubungkan melalui saluran telekomunikasi yang nantinya akan masuk ke master komputer. Itu dia, nanti masuk ke master komputer, kemudian akan diolah baik dalam nanti di bab selanjutnya akan diolah baik sebagai ditampilkan atau untuk sebagai keperluan-keperluan analisa dan lainnya. Yang kedelapan adalah software dari sistem control and data acquisition. Nah, komputer ditempatkan pada pusat pengatur beban itu sebagai supervisi, jadi dia bisa memonitor dan juga mengendalikan operasi, tadi bisa membuka menutup PMT. Nah, fungsi untuk mengumpulkan data pengendalian atas operasi ini disebut dengan Supervisory Control and Data Acquisition atau SCADA disebut ya. Komputer pada control center itu mengadakan kontak dialog dengan RTU yang ada di GIG tadi, terus secara periodik dengan waktu tertentu, kisaran sekitar 10 detik. Dengan proses ini disebut dengan scanning time. Nah, software dari RTU nanti itu dia bisa mengatur agar hanya besar-besaran yang berubah datanya dilaporkan ke komputer yang ada di control center. Supaya apa? Mengurangi kepadatan lalu lintas data.
ketika terjadi gangguan pada sistem di GI, maka RTU akan melaporkan ke control center dengan laporan paling atas. Jadi ada prioritasnya. Dalam pencatatan waktu, RTU dilengkapi dengan time tagging device. Nah, RTU ini juga mengirimkan data setelah ditanya oleh master. Jadi RTU adalah sebagai slave dan control center sebagai master dengan program tertentu yang ada pada SCADA, dengan logik-logik tertentu yang ada pada SCADA, maka SCADA dengan cara tertentu akan memanggil, dengan sasa tertentu akan memanggil RTU, dan RTU akan mengirimkan data-data sesuai dengan arahan dari master control center. Nah, prioritas paling tinggi dalam SCADA adalah sinyal telekontrol. Membuka, menutup PMT itu memiliki prioritas tertinggi. Nah, tentunya pada software SCADA ini lengkapi logik ya, jadi supaya untuk mengatur prioritas lalu lintas mana yang harus didahulukan terlebih dahulu, supaya tidak overload. Kemudian program-program offline. Selain tadi program-program online yang digunakan di dalam operasi sistem tenaga listrik, ada juga program-program offline. Fasilitas komputer offline untuk keperluan perencanaan operasi. Jadi untuk rencana ini, apa-apa aja yang akan dilakukan dalam operasi. Tadi contohnya kalau kita lihat itu kan menjadi tugas pada hierarki yang pertama ya. Dan analisa hasil operasi. Setelah operasi, gimana, apa yang perlu dianalisa dari situ, kemudian apa yang perlu dievaluasi dari situ untuk nanti keperluan-keperluan di masa datang dalam hal untuk penyaluran beban ataupun operasi. Ada juga, nah, program-program offline yang diperlukan itu adalah program load flow. Jadi kita bisa melihat analisa load flow agar menghindari overload, under voltage. Jadi kita bisa lihat arah aliran dayanya dari mana ke mana sebaiknya dengan pusat pembangkitan di mana, pusat beban di mana, yang tersebar, bagaimana load flow-nya, ada program offline yang bisa dibuat. Kemudian program kontingensi, simulasi pelepasan berbagai elemen sistem dan respon-respon yang terjadi gimana. Kemudian proses arus hubung singkat, mensimulasikan arus hubung singkat baik 3 fasa, 2 fasa ke tanah, 1 fasa ke tanah, dengan berbagai kondisi operasinya lagi full pembangkitnya, lagi hanya beberapa pembangkit tertentu yang masuk, bisa disimulasikan. Gunanya nanti untuk mengecek kemampuan arus hubung singkat pada PMT. Nanti di PMT itu ada suatu kemampuan, artinya si PMT mempunyai karakteristik. Beda PMT, beda karakteristiknya yang terdapat pada nameplate-nya adalah breaking capacity-nya, kemampuan memutusnya. Nah, kalau nanti analisanya contohnya 10 KA, 10 kilo ampere, 10.000 ampere, berarti si PMT ini harus sanggup memutuskan arus. Kalau kita menggunakan PMT yang kecil, tentunya akan breakdown, akan rusak si PMT. Nah, dengan analisa arus hubung singkat ini bisa didapat bisa mengecek kemampuan memutus arus hubung singkat yang nanti akan bisa digunakan pada PMT di sistem tenaga listrik. Dan kemudian juga untuk menyetel ataupun menyeting relay dalam sistem. Relay merupakan suatu proteksi sistem tenaga listrik ketika terjadi overcurrent, arus yang berlebih, dengan arus sekian harus memberikan order trip PMT berapa detik, dengan impedansi yang terukur, harus mentripkan PMT. Nah, hal-hal tersebut supaya terkoordinasi dengan baik antara GI ini, GI sana, supaya nanti sistemnya bisa menseleksi hanya bagian-bagian yang terganggu saja yang dilepas, bebannya tidak meluas ke yang lain. Ini menggunakan analisa arus hubung singkat. Oke. Nah, selanjutnya adalah pengembangan fasilitas operator. Nah, perlu juga fasilitas operator yang digunakan, kita perlu meningkatkan kemampuan komputer. Tentunya untuk mendorong peningkatan kualitas lalu lintas data juga ya. Jadi semakin bagus komputernya menggunakan contohnya 64 bit dan kemampuan operating sistemnya lebih baik, tentunya akan lebih baik juga dalam lalu lintas data. Nah, kecepatan saluran transmisi dinaikkan. Jadi dalam lalu lintas data itu kan perlu hal yang cepat deh. Bandwidth-nya dilebarkan, seperti itu. Gimana menggunakan device-device yang bisa mempercepat lalu lintas, itu perlu. Sehingga ya transmisi data RTU itu bisa lebih gampang, RTU ke master atau RTU ke control center gitu.
RTO yang lebih tinggi kemampuan logiknya. Nah, ini juga penting. Memang penting meningkatkan kecepatan transmisi data, namun yang lebih penting adalah bagaimana si RTO itu, percuma dong dia bisa mentransfer data dengan cepat, tapi logik-logiknya itu nggak bisa disetel dengan baik. Nanti datanya ketumpuk gitu aja, nggak bisa di-setel logikanya. Nah, ketika bisa di-setel logikanya, datanya tadi itu bisa di-manage sedemikian rupa. Kemudian adalah peningkatan software program online dan offline. Jadi yang tadi program-program online yang digunakan, dan juga program-program offline yang digunakan, itu harus ditingkatkan software-nya. Nah, yang ke-11 adalah penyajian data operasi. Nah, penyajian data operasi itu melalui visual display unit. Jadi ada interface atau layar monitor yang di sana kita bisa melihat di display secara visual, baik data real time yang dihitung seperti MWM-VAR, MWM-VAR gitu, dan juga tegangan arus yang langsung diambil dari analognya, data periodik, cyclic logger. Jadi contohnya kita mau menampilkan arus pada jam-jam tertentu di suatu tampilan tadi di visual display unitnya, bisa ditampilkan situ. Kemudian data pelampuan batas, jadi kan ada contohnya melewati frekuensi tertentu, tegangan tertentu, untuk kita nanti sebagai dispatcher, oh ini frekuensi udah kerendahan, kita harus naikkan dengan cara apa, oh ini tegangannya terlalu rendah, kita harus naikkan, sehingga membunyikan alarm dan si dispatcher bisa mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian data perubahan status gitu, status PMT-nya open atau close. Ketika terjadi gangguan kan berubah tuh statusnya dari yang tadinya PMT-nya tutup jadi buka gitu. Nah, itu harus membunyikan alarm sehingga nanti akan komunikasi untuk ke operator yang ada gardu induk. Kemudian data-data masa lalu yang tersimpan dalam memori untuk hal-hal evaluasi ataupun analisa. Kemudian load frequency control, ekonomi load dispatch untuk melihat uh, gimana sih secara ekonomis satu pembebanan ini gitu. Kemudian telekontrol. Yang ini harus bisa ditampilkan dalam visual display unit supaya si dispatcher mengetahui kondisi-kondisi yang ada di GI dengan tampilan-tampilan. Tentunya dengan tampilan akan mempermudah untuk mengetahui informasi-informasi yang ada. Yang ke-12 adalah jaringan serat optik. Jaringan serat optik ini ternyata bisa dipasang. Nah, di dalam sistem transmisi itu ada namanya sistem kawat tanah untuk pelindung sambaran petir. Jadi ketika ada petir, dia akan menyambar yang paling atas, yaitu kawat untuk anti sambaran petir, orang bisa bilang OPGW. Nah, di situ nanti bisa ditumpangkan suatu serat optik, kayak gitu. Jadi si fiber optik ini atau si serat optik ini bisa ditumpangkan dalam kawat tanah pelindung sambaran petir. Jadi tidak memakan banyak tempat dan udah ada di fasilitas seperti itu. Nanti dia akan mengirimkan gelombang cahaya, jadi sehingga pada setiap ujung-ujung saluran ini diperlukan interface agar bisa memasuki sistem telekomunikasinya, yaitu seperti optoisolator. Nah, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kelebihan dan kekurangannya, maaf. Kiranya presentasi yang ataupun tugas project base yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian Pak Rio, selamat malam, selamat pagi, selamat siang Pak.